kalimatnya tuh gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh iya, itu Ya kan? bokong-bokong banget ya. Oke, jumpa lagi dengan kita Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak Bapak, bukan basa-basi. Hari ini saya kehabisan opening mengejutkan. Banyak yang ini lah ya, bikin shock lah ya. Iya, Beberapa hari terakhir ya. yang biasa aja lah ya. Yang biasa. Apalagi kurang sehat apa gimana nih? Enggak, lagi nggak ada ide. Emang lagi nggak ada ide aja ya? Nggak ada kasus yang lagi rame itu buat jadi opening mengagetkan iya, kayak iya. biasanya gitu kan. Ya hari ini kita jadi berdua ya guys. Ya jadi Pak Eng masih ada kesibukan, dan kalau Pak Sapro lagi sakit demam berdarah ya, DBD ya. kita doakan segera pulih. Amin. Ada aja memang kadang Kehidupan di usia 30 plus ya. mulai jompo ya. Mulai juga. Apa kita doang sih? Agak mungkin siapa coba? Pada ngerasain Ada jumbo. merasa jompo juga sih. Oke lah. Apa nih? Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini semua adalah barang-barangnya Pak Bewok. Koleksi. Dan ini apa? Bagian apa? Bagian dari hobi. Lifestyle lo ya. Lifestyle ya, anjir. Batu aki jadi lifestyle ya. Iya. Ya, ada masanya ya, bener ya? Iya, pada masanya bener. Tapi nanti pasti naik lagi sih. Iya. Ya karena ada dia kayak ini pasang surut aja. Surut lah ya. Aku waktu itu rame ya. 2000 berapa sih? 2015. 2014-15. Ya, 2015 ya rame banget betul. Iya, bener. Oke lah. Jadi kira-kira malam ini tuh kita mau bahas, ya tentunya ini juga banyak jadi polemik buat bapak-bapak di rumah ya nggak sih? Gimana nih? Itu ya masalah hobi gitu kan. Iya. Ya kadang hobinya ini antara didukung dan nggak didukung. Dikomentarin, ada yang didukung separuh-separuh, ada yang harus bohong-bohong dulu buat ngumpet ya, buat nurutin hobi gitu kan. Sampai ada yang sampai apa tuh? Ganti kwitansinya gitu. Ya. Berapa harganya segini, terus segini gitu kan. Berapa harganya? Cuma 200.000. Padahal 20 juta. Sampai akhirnya ada suatu apa sih bilangnya, kalimat atau frasa sih bilang, punya kalimatnya tuh gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh iya, itu bokong-bokong banget ya. Ada teman kita yang koleksi Gundam. Oh, itu dia. Dia kayak gitu modelnya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi Gundamnya datang duluan ya. Apa ini gitu kan? Maaf ya. Baru nanti minta maaf. Daripada izin dong mau beli Gundam. Wah, ujung-ujungnya nggak jadi gitu kan. Nah, jadi kira-kira kita mau bahas itu, gimana sih masalah hobi di dunia bapak-bapak umur 30-an ini gitu kan. Jadi gimana pembahasannya? Kita langsung aja. Nah. Oke, jadi pertama gini nih, ini dari Pak Bewok dulu nih. Ini apa aja nih hobinya nih? Bisa dijelasin nggak nih? Mengganggu makannya sedikit ya. Nah, ini juga bagian dari hobi. Hobi makan lagi ya kan. Tapi aku udah ganti pola makan loh. Oh, gimana? Aku jadi pola makannya sekarang dikit makan. Apa aja? Dikit-dikit makan. Aduh. Kalau lagi di bawah nih Hot Wheels. Oke, hobi mobilan ya. Iya, sama nyebut merek gak apa-apa ya, siapa tau di endorse ya. Iya, nggak apa-apa. Sama batu akik. Ini aku ngumpulin ini dari ini Pak Magang, dari tahun 2000. Kalau Hot Wheels tuh dari zamannya McD ya. McDonald dulu. Dia waktu ada di Jakarta, aku inget tuh masih SD. Waktu itu keluarga ke Jakarta. Dia merchandise-nya Hot Wheels. Dia dapatnya Hot Wheels kan. Itu aku inget banget modelnya F1 waktu itu kan. Iya, zaman kita SD tuh lagi awal-awalnya Hot Wheels. Iya kan, awal itu kan. Aku nggak sempat punya. Iya. Aku juga karena nggak diajak tuh aku juga nggak tahu ada Hot Wheels kan. Cuma waktu itu berlalu aja gitu kan, kayak punya Hot Wheels. Dan fun fact masih kesimen dari sampai sekarang tuh. Berarti SD let's say 30. Di bawah nggak itu? Itu dia ceritanya tuh gini. Ini ya. Untuk mempersiapkan episode ini bagian kecil dari koleksi yang aku bawa. Kenapa? Karena bocil belum pada tidur. Paham ya? Ini tuh harta karunnya aku simpan. Iya. Anjir, iya. Ini aku 7 tahun nikah sampai punya anak 2. Ini belum pernah aku kasih. Mereka belum tahu kalau ada mainan ini gitu kan. Belum tahu. Ya sih, jangan sih. Ya jangan dulu. Aku pikir kayak belum saatnya deh. Ntar dulu deh.
Aku juga salah satu mungkin kenapa aku nggak siap ada anak kecil, aku nggak mau berbagi PS4. Oh iya, PS4 tuh jadi harta karunnya kita kan ya. Iya, itu dia mainin mana? Karena ya kalau dari tulisannya aja ini udah 6 plus ya kalau nggak salah ya. Ya kan Ya, 7 plus tuh. bukan buat anak Oh sorry, juga. 3 plus tapi memang bukan buat anak seusia aku ya. Apa anak-anak seusia Sesuai anak-anakku. anaknya bewok. Nah, iya. Betul, maksudnya kayak mereka masih kayak seneng aja tuh. Sedangkan yang aku kumpulin ini kalau lihat ya Pak Magang ya teman-teman ya. Ini tuh apa ya? Double kabin. Aku nggak spesifik di brand apapun, tapi aku suka model double kabin. Aku nggak tau kayak gagah ganteng gitu ya. Karena Iya sih, pernah lihat ya iya, aku iya. kayak double kabin. Aku minded banget sama double kabin lah gitu ya kan, dan Hot Wheels gitu ya kan. Emang udah ada interestnya Pak Bewok sendiri di situ. Kalau orang-orang mungkin ngumpulinnya seri apapun itu ya. Kalau aku sih lebih ke model double kabin. Khusus model Betul. double kabin. Nah jadi pengalaman waktu SD punya Hot Wheels kayak oke lah Hot Wheels. Nah pas kesini nih aku akhirnya punya ketertarikan sama model double kabinnya Hot Wheels ini pas emang udah lulus kuliah. Pas kayak lagi udah tahu tentang mobil otomotif itu kayak keren ya mobil double kabin ya. Ternyata ada diecast-nya dong. Terus kayak gitu kan bergetar gitu kan. Semangat buat buat apa? Memunculkan motivasi buat koleksi. Nah, kayak gitu kan. Iya. Jadi ini aku ngumpulin dari lulus kuliah 2014 sampai terakhir aku baru beli 2 minggu yang lalu. Untuk yang double kabin ini. Double kabin ini. Jadi aku jujur dari 2014 itu sampai kerja waktu itu kan seperti Jakarta, aku hunting, ikut lelang pas gimana macam. Kalau ini bapak-bapak di hotel ya ada lelang kan gitu kan itu aku ikutin dan spesifik di double kabin. Jadi berarti udah 11 tahun ya sampai sekarang ya. Koleksi gue ini dan ini belum pernah aku reveal ke anak-anak. Kemarin ini sambil cerita ya. Itu jadi bagian terberatnya sih reveal itu. Iya, maksudnya walaupun nanti ya. Iya, entar dulu. Iya, entar dulu. Makanya ini untuk episode ini aku cuma bisa bawa 3. Ya. Dari 10 atau 12 yang aku punya double kabin ya. Double kabin doang. Double kabin doang. Yang lain tuh. Belum yang lain, ada dua yang aku suka lah ya, spesial. Ya. Tapi itu aku taruh tempat tuh di yang lemari paling bawah yang nggak akan mungkin diubrak-abrik anak-anaknya. Ya. Pas kita lagi mempersiapkan episode ini aku bawa karena aku cuma bisa nyomot 3 ini aku bawa 3. Ya. Karena anak-anak masih pada main kan. Ya, dilihat kan. Terus. Ya. Aku mempersiapkan itu. Soalnya aku ngerasain sendiri. Jadi kalau aku tuh dari dulu koleksinya itu yang paling banyak itu buku. Kalau main-main gini jarang karena ya sorry itu saya lebih mahal gitu daripada beli buku ya. Zaman dulu nggak kebeli itu mainan-mainan kayak gitu. Jadi lebih banyak tuh dari dulu tuh buku. Mulai dari komik, terus light novel sampai novel-novel yang gede-gede gitu kan. Banyak banget. Kayak Harry Potter aja aku punya semua series dari yang cetakan lama sampai akhirnya harus punya cetakan baru. Gara-gara apa? Gara-gara yaitu ada orang-orang dengan yang belum punya tanggung jawab yang sama seperti saya sebagai pemiliknya gitu. Jadi waktu itu kasusnya adik-adikku gitu kan. Oh gitu. Jadi aku pengen adik-adikku punya minat baca yang sama, cuma ya perawatannya tentu berbeda gitu kan. Jadi ya banyak banget yang harus di recollecting gitu loh. Kayak bahkan Doraemon itu aku punya dari nomor 1 sampai 45 punya tuh komiknya ya. Nah itu tuh udah banyak yang miss. Jadinya akhirnya sekarang tuh mulai dibeli-beliin lagi yang di situ. Punya cetakan baru kan ya. Kalau dijajarin tuh ya agak nggak enak sebenarnya. Karena cetakan baru agak lain gitu. Lain ya, lebih kaku ya. Padahal kalau warnanya juga beda soalnya. Terus sama baunya kan udah beda. Iya, baunya udah beda. Itu kan kalau buku tuh ini ya baunya udah khas. Baunya udah lain dari mungkin dari kertasnya atau apanya gitu. Tapi kalau awan ini ya, maksudnya lebih minded di sini ya, di kayak batu akik sama ini kan ya. Ini tahunnya sama nih aku ngoleksi ini. Ini Batu Akik kan waktu itu 2014 sampai 16 ya. Ramen, aku juga ngoleksi Hot Wheels. Kalau Pak Magang selain buku apa nih koleksinya? Kalau yang fisik hampir nggak ada sih. Paling ini nih. Wah, apa? Skin. Ya. Skin Mobile Legends. Nanti saya taruh lah ya. Makanya ini skin saya juragan termasuknya. Jadi ada skin ini kalau ngeri kan tuh ada Kakashi, ada Naruto, ada Senseiya. Ini ngeri sih. Nanti dimasukin di situ ya. Tapi dia tuh kalau lagi main tuh jangan kayak orang susah deh gitu. Jangan susah deh. Ada skin epic apa? Takut. Aku dapat skin paling juga apa bonus-bonusnya. Gitu kan. Kalau ini apa? Kebanyakan skin hasil gacha. Oh. Jadi bukan yang bisa dibeli gitu, harus gacha. Harus gacanya itu ya. Sholat dulu. Oh, itu.
Padahal ini sampai Juragan 4 lah sekarang baru dan akan terus bertambah. Nanti share gambar. Tapi kalau skin tuh ini ya bertahan ya. Maksudnya enggak ada masanya gitu. Kalau yang ini permanen yang udah. Oh, ini permanen. Kan biasanya ada trial kayak gitu enggak ya? Ada yang trial. Oh. Kalau yang ini yang udah permanen ya dia permanen. Kita pakai terus. Sampai kadang bingung mau pakai skin yang mana gitu. Nah, satu hero banyak skinnya itu kan. Iya. Soalnya kalau ini kenapa bisa? Ada yang nggak ketahuan. Nah, itulah bedanya aja ada yang lihat gitu loh. Koleksi digital. Koleksi digital. Ada yang fisiknya. Tapi apa tantangan terbesar mengkoleksi sesuatu nih kita nih? Kalau dari Bapak kan apa? Karena gini nih, sekarang yang sebenarnya yang pengen dibahas ya itu adalah sebenarnya dengan hobi-hobi kita ini ya, hobi bapak-bapak tadi, entah itu koleksi, entah itu suka ngotak-ngatik motor, entah suka main game itu kan. Jadi yang pengen saya obrolin itu adalah hobi itu sebagai cara bapak-bapak nih, kita para bapak-bapak ya, mudah-mudahan yang ibu-ibu maaf dulu ya, itu banyak bapak-bapak loh. Itu cara bapak-bapak tuh untuk melawan hilangnya kontrol gitu loh di kehidupan kita gitu kan. Karena lucunya tuh gini, dulu gitu kan kita mungkin belum nikah atau mungkin di awal nikah kita masih yang ngatur hidup kita sendiri gitu loh. Sekarang kita mau beli, jangankan beli hal-hal yang berbau koleksi ya, berbau mainan. Kadang kita mau beli perangkat kerja aja itu harus mikirnya harus ada ya, kita ada pergolakan batin gitu kan, harus ada negosiasi dan birokrasi yang cukup ribet ya, tapi nggak semua rumah tangga itu kan, tapi ada loh yang kayak gitu, bahkan untuk perangkat kerja gitu loh, ya kan. Benar-benar yang jadi, emosi kita pakai gitu ya. Padahal tuh yang memang harus dipakai dan itu adalah bagian dari aset gitu loh. Benar. Karena gini ya, aset tuh bukan selalu yang namanya kita punya properti itu aset, ya itu bahkan bukan aset loh. Alat kerja pun juga jadi aset ya. Aset itu kan sesuatu yang bisa menambahkan nilai ke kita gitu loh. Kayak kita misalnya kalau kita punya mobilnya dipakai untuk kita bisa dapat uang lebih gitu kan, menambah uang, itu aset namanya. Kalau bangunan tapi didiemin aja tapi kita harus ngeluarin biaya perawatan, itu malah bukan aset ya kan, malah jadi beban. Iya, benar. Nah, itu kadang ya sesimpel alat kerja itu juga aset gitu loh, karena itu menunjang produktivitas kita ya kan. Nah, jadi kalau tadi saya ada sempat baca penelitiannya itu dari Journal of Occupational Science itu tahun 2020 ya, dia tuh banyak pria di usia 30-an ke atas itu menjadikan hobi itu sebagai bentuk kompensasi gitu dari hilangnya kontrol pribadi tadi itu kan, ya terutama setelah menikah, setelah punya anak gitu kan. Jadi hobi itu bukan sekedar kegiatan santai gitu loh, tapi jadi semacam miniatur dunia gitu, tempat di mana ya kita masih jadi bosnya gitu kan. Kita masih jadi bosnya sendiri gitu kan. Benar. Maka itu ada bapak-bapak yang bahkan malam-malam nih bela-belain ngoprek-ngoprek motor. Ada juga. Nggak sekedar minggu pagi gitu, malam-malam. Tapi bahkan mungkin motornya nggak kenapa-napa gitu. Atau ya tadi ada yang beli-beli mainan kayak gini, beli skin kayak saya gitu kan. Ada yang beli alat pancing lengkap, walaupun mancingnya mungkin bisa mancing dengan segala birokrasi dan perizinan, itu baru 9 sekali bisa mancing, tapi alat pancingnya komplit. Ya kan? Iya benar. Jadi intinya tuh ini bukan soal hasilnya ya nggak sih, ya kan, bukan soal hasil. Iya, bukan hasilnya. Ini soal kita tuh ngerasa masih bisa punya kendali atas sesuatu gitu loh, yang bukan urusan rumah lagi gitu kan. Dimana rumah itu udah penuh negosiasi, ya nggak sih? Itu satu, sama kedua pride ya sih, kayak ada rasa apa ya, seneng, bangga. Kalau aku sih lebih ngerasain ini ya Pak, stress release ya. Jadi itu tadi stress release kan. Karena kita tadi ya dengan segala dinamika yang di rumah tangga, di kantor, di kehidupan, di jalan itu, terus kalau kita jadi hobinya itu kayak tenang gitu kan sih. Nah, ini deh kan ya. Tadi bisa buat jadi main cave-nya kita lah. Betul, kan, itu ya, dari main cave-nya kita gitu loh. Karena kalaupun ya aku juga selain hobi ini ada juga tanaman gitu ya, itu apalagi tuh itu enak banget tuh. Kalau tanaman tuh maksudnya berarti Anda sudah benar-benar tua ya. Saya baru terpikir kamu kayak dulu udah kami udah tanaman anjing. Karena apa namanya, seru gitu kan. Satu itu merawat makhluk hidup juga gitu kan. Ya, betul. Terus ya dari coraknya, dari apanya tuh kayak bagus gitu kan. Terus kayak wah, sambil aku juga ngomong, karena ya mama ngajarin nilai itu ya. Dari mama kalau lagi tuh di lab daun, kamu tahu ini nggak Pak? Ada tanaman namanya Monstera King gitu ya. Monstera tuh yang bolong-bolong. Kalau dulu ada janda bolong. Iya. Tapi satu keluarga lah, ya kan. Monstera tuh udah lebih gede lagi, bolong-bolong. Itu kadang-kadang suka kena debu. Itu kita lapin, dilap sambil diajak ngomong, makasih, udah tumbuh sehat ya, gitu sih. Itu bahkan yang misalnya
tangkainya turun gitu dirawat juga. Iya, dirawat juga. Iya, dirawat. Diri. Bahaya sekali. Tanaman layu terus ya gitu. Ya maksudnya ketika melakukan aktivitas itu tuh bener-bener hidup jadi tenang, terus kayak melupakan entar dulu. Iya, kita sekedar naruh beban dulu loh. Naruh beban dulu. Ya, beban masih ada itu. Akan ku hadapi dunia, tapi benar aku beli Hot Wheels dulu. Iya. Kayak gitu ya, kayaknya. Ya termasuk kayak game kayak gini juga. Iya, termasuk aktivitas game, yang jadi gitu hobi kita kan gitu kan. Ada mungkin yang hobinya ke arah olahraga, ya kan, main futsal atau sepedaan sendiri apa sama teman-temannya gitu. Iya, karena ternyata tadi ya ada penelitian yang menyebutkan itu sebagai bentuk kompensasi. Kompensasi dari hilangnya kontrol kita. Ya karena itu tadi kan di dunia perkeluargaan itu kan udah ya gimana ya kita kan ya harus ngalah, nggak mau ya kan, kebutuhan yang lebih penting dulu gitu kan. Ya makanya kadang hobi-hobi yang kecil ini walaupun kecil gitu kan, tapi itu ngembaliin kita punya kontrol sih. Betul. Tapi menarik benar masalah kembang tadi itu. Oke, apa nih? Ya, aku tuh mulai merasakan kalau anjir ini kalau udah sampai akhirnya hobi kembang ini udah kayak aku mengaminnya aku udah mulai berumur gitu ya. Tapi lama-lama ngeliatnya kok kayak asik ya lihat orang gitu kan. Dan aku tuh tapi gini, itu ternyata juga bisa jadi kebanggaan yang lebih umum gitu loh. Kalau misalnya kayak misalnya Hot Wheels ini kan, mainan atau saya punya skin gitu. Itu segmented gitu loh. Oh, segmented, betul. Tapi kalau kembang itu kayak kita bisa pamer ke semuanya. Maksudnya aku pernah gini. Jadi waktu itu di grup keluarga lah. Jadi keluarga dari ibuku gitu kan, ada om, ada siapa itu kan. Itu lagi pada pamer punya kembang ini, kembang itu gitu. Kan. Aku sih sebenarnya nggak punya. Tapi akhirnya jadi gini, aku tuh pengen punya, tapi aku pengen yang nggak orang lain punya. Jadi aku tuh pengen punya kembang Venus itu loh, tanaman Venus. Oke, tahu. Yang ini gitu. Ya makan serangga. Nah, akhirnya tuh aku cari foto yang punya orang gitu kan. Terus sekali aku taruh nih, kalau punya kembang tuh yang kayak gini. Itu langsung pada speechless gitu kan. Apa itu kembang-kembang kayak begitu semua punya ini bilang. Karena dia termasuk exotic plant ya kalau nggak. Exotic plant gitu. Terus dia bisa makan sendiri kan. Iya, nangkep serangga dia nggak usah kasih makan kan. Iya, itu termasuknya low maintenance ya kan. Iya, low maintenance. Ya walaupun dia juga sensitif sama air ya, jadi dia nggak boleh kebanyakan air. Dia taman kayak gurun gitu sih ya. Iya. Jadi airnya harus benar-benar butuh, tapi jangan terlalu banyak. Terlalu banyak kayak gitu kan. Kayak dulu ya apa tuh Euphorbia kan tuh kalau kebanyakan air tangkainya busuk jadi busuk kan. Jadi kering ya gitu. Ya akhirnya itu jadi kayak belajar hal baru gitu loh Pak. Kalau menurut aku ya belajar tanaman ya, kita ngomong tanaman ya. Apalagi di rumah aku ada ayam. Aku pelihara ayam. Rumahku di perumahan yang mungkin padat juga gitu ya. Tapi maksud aku ada lahan sisa kecil gitu. Dan aku akhirnya belajar nih. Aku pengen pelihara ayam karena satu dengar suaranya. Itu kayak seru gitu ya, setiap pagi subuh tuh kayak gitu kan. Itu jadi alarm kan, udah mau subuh nih segala macam. Kedua ada malaikat turun nih, karena jadi alarm ya kan. Ada hal-hal yang tapi aku kemarin udah turun di rumahmu kok. Oh gitu, malaikat tinggi. Kita ada sayapnya nih tapi. bisa. Nah, tapi akhirnya gini, ayam kan juga kadang-kadang mindsetnya bau apa segala macam ya. Nah, tapi iya, soalnya aku dulu orang tua aku punya ayam. Nah, itu dia. Tapi akhirnya ada ilmu yang ternyata tuh melihara ayam di rumah padat penduduk tuh bisa gitu, dan aku praktekin ya alhamdulillah nggak dapat komplainan, yang ada malah jadi guyonan. Wah banyak nih Pak ayamnya gitu ya kan. Wah buat tahun baruan ya Pak gitu kayak. Maksudnya bukan yang Pak jangan ayam dong. Nah itu lah. Alhamdulillah biar nggak bau. Jadi rajin dibersihin atau ada formula khusus? Lebih ke ini bio chemical gitu. Jadi intinya adalah kan dia keluarin kotoran ya. Jadi kandangnya kandang umbaran. Kandang umbaran tuh kayak rumah gitu, kayak kandang kucing gede gitu ya. Nah, tapi dia biar keliaran itu. Nah, nanti kan dia kotorannya keluar masuk tuh kayak. Nah, setiap seminggu sekali di weekend aku semprotin dia pakai cairan E4 lah namanya itu ya. Intinya dia bakteri yang akan mengurai si kotoran itu. Supaya apa? Supaya lalat nggak hinggap. Lalat nggak hinggap kan berarti nggak ada bakteri yang segala macam, gitu jadi nggak bau. Yang pertama, yang kedua bisa juga langsung ke tanah Pak di bawahnya. Jadi kan kalau ada tanah kecil aja, tanah disiapin dulu tuh, dikasih pasir, kasih sekam segala macam, malah ntar bisa jadi kompos. Jadi ada ilmunya tuh. Jadi
kayak di usia sekarang belajar hal itu kayak wah bisa ya, asik. bisa gitu. Nah asik gitu ya. Soalnya emang ada itu loh yang sempat rame di reels itu apa dia kayak rumahnya model homestead bilangnya. Oh iya. Jadi yang dia punya satu orang tuh satu ayam. Jadi nanti setiap pagi tuh dapat telur. Jadi nanti ini kandangnya langsung bawahnya tanahnya itu dia makan dari sisa makanan rumah. Nah itu dia. Kotorannya jadi kompos buat nanemin sayur-sayuran. Itu dia itu. Terus juga mereka tanam mengembangbiakan lele. Jadi benar-benar makannya itu nggak beli kecuali beras gitu. Ya, nggak berasnya ya. Itu integrated inilah ya, farming di dalam rumah. Iya, jadi kayak life cycle gitu kan. Tujuanku di situ lagi mengarah ke sana Pak. Bisa apa enggaknya ya lagi dicoba ya. Tapi kepikiran aja kayak apa itu hal yang baru di fase kehidupan kita saat ini nggak sih? Dan itu jadi hobi yang bermanfaat gitu. Hobi yang bermanfaat kan gitu ya. Cuma kadang ya itu tadi ada yang sebenarnya hobi kita dianggap tidak bermanfaat ya kayak tadi mungkin main atau apa, tapi ya itu tadi ya menurut penelitian itu sebenarnya ya bermanfaat bagi psikologis kita. Psikologisnya ya. Walaupun mungkin secara manfaat fisikal apalagi sampai manfaat yang finansialnya kayaknya enggak, tapi secara mental kita bagus juga di rumah nggak akan meledak. Iya benar. Soalnya kalau saya ngutip dari Dokter Aisyah Dahlan ya kan kalau nggak salah pernah bilang gini, pria itu makhluk sistem gitu kan. Kalau dia kehilangan kontrol terhadap satu sistem, ya misalnya tadi keluarga, karir atau keuangan gitu kan, ya dia bakal cari sistem baru yang bisa dia kuasai. Itu jadi hobi-hobi itu kadang muncul dalam bentuk hobi ya kan. Betul, senang gitu kan. Jadi mau keluar berapapun untuk hobi, selama itu bisa mengembalikan semangat kita, motivasi kita, kayaknya bakal dibeli tuh. Iya kayaknya. Walaupun kalau aku sendiri sih masih tetap pikir-pikir ya. Kalau dari hobi ya. Willing untuk pengen punya nih masih ada dong. Cuma tetap kadang ya sedih gitu loh. Wah pengen punya tapi ini bukan waktu. Kayak aku tuh dari dulu pengen punya action figure gitu loh. Oke. Tapi ya kayak sekarang jadi kayak dilema kalau beli ini kayak buat apa ya. Gitu. Tapi tetap ada dalam hati tuh pengen gitu. Ya akhirnya mungkin ya daripada stres yang itu, yaudah carilah yang lain gitu kan, hobi yang lain. Bisa ya intinya sih simpulannya kalau bisa saya simpulin ya kadang hobi itu bukan masalah pelarian dari stres aja loh. Tapi ya ini udah pelarian dari rasa kita udah nggak punya kendali. Iya. Ya nggak sih? Benar. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira itulah tadi ya masalah hobi itu adalah cara bapak-bapak ini seperti kita untuk melawan hilangnya kontrol itu kan. Nah sekarang tuh ada lagi nih yang tak baca itu di mana hobi ini jadi cara untuk menjaga identitas lama kita. Wah. Jadi kayak ini saya yakin nih setiap rumah nih bapak-bapak ini ada satu benda yang mungkin mahal, relatif mahal ya, dan udah berdebu tapi benar-benar nggak boleh dijual. Benar-benar disimpan ya gitu. Entah itu gitar, entah itu apa ya. Drone mungkin atau mungkin mobil tua gitu kan, atau kamera yang zaman dulu gitu. Ini dulu mungkin dibeli mahal, mungkin sekarang juga masih ada yang mungkin mau nawar mahal itu kan, tapi bener-bener itu disimpan di pojokan gitu loh. Jadi kalau dari yang tak baca tadi ya dari American Psychological Association ya, itu tuh masuknya tuh ke perubahan sosial. Jadi kayak seperti dari individu yang tadinya bebas gitu kan, akhirnya jadi ayah dari sebuah keluarga tuh kan ya, sering bikin orang tuh merasa kehilangan bagian dari identitas dirinya gitu loh. Jadi hobi itu jadi suatu cara mempertahankan versi diri yang dulu gitu, yang bebas, yang gagah, yang punya waktu gitu kan, yang punya minatnya sendiri yang nggak diatur sama lingkungan gitu kan, disimbolkan gitu. Iya, disimbolkan dalam bentuk hobi yang dijaga itu tadi, yang disimpan terus itu. Jadi itu sebenarnya bener juga sih. Ya banyak bapak-bapak yang mungkin masih main game online, kayak saya masih main game online, game yang offline juga itu kan di PS gitu kan. Itu tuh bukan karena kita punya waktu gitu, cuma ya karena itu simbol masa muda gitu, ya kan. Oh iya bener juga tuh. Terus juga ya tadi sempat kita singgung ada teman kita yang koleksi Gundam gitu kan, padahal anaknya sendiri belum ngerti robot-robotan atau kecil anaknya gitu. Itu bentuk nostalgianya dia ke identitas lamanya yang senang robot gitu kan. Sama juga dong mirip-mirip sama dengan ini si Hot Wheels tadi dari kecil kan. Dari kecil ya benar. Terus juga itu tuh jadi kayak pengingat kecil kalau aku nih masih yang dulu loh, masih sama loh gitu kan. Cuma sekarang ya sambil bayar listrik gitu kan. Sambil bayar tagihan Makanya ada istilah kan, ada idiom tuh boys never grow old, their toys mainannya tambah mahal. Iya, tambah mahal gitu kan. Ini bener juga kan ternyata kan mempertahankan identitas lama itu tadi. Iya bener juga.
Karena aku pernah ada ini pengalaman juga ya. Ini lebih ke ini ya akhirnya di keluargaku ada, tapi juga yang paling kelihatan tetangga waktu aku kecil gitu. Aku manggil dia ini Pak D gitu kan ya. Ketika aku SD, Pak D ini berarti udah kerja gitu kan. Apa lagi kerja gitu kan ya. Kita sebelahan rumah. Itu setiap sore pulang kantor, Pak D tuh pulang jam bapak-bapak Pertamina dulu jam berapa? Jam 4 ya. Setengah 4 dari kantor sampai rumah jam 4-an. Seingatku tuh masih pakai baju dinas Pertamina saat itu, belum pakai wearpack ya. Masih putih hitam dulu. Iya. Itu pulang kantor udah langsung ini megang lap kanebo terus ngelapin mobil. Dia punya mobil sedan Corolla atau Corona gitu ya, yang spionnya di depan itu. Di depan terus dilapin. Mobilnya bener-bener menceling banget. Zaman dulu aku nggak tahu ada teknologi apa yang kayak gitu ya, cuman Pak D ini udah setiap hari tuh ngelapin aja kayak seneng gitu kan, sampai Pak D masih ada gitu. Cuman ceritanya kayak bener-bener Pak D tuh pulang kantor itu loh. Pulang kantor. Ya masih capek-capeknya itu langsung itu dulu yang dilap. Ya stress release ya. Gitu ya kan. Main cave lah. Dari zaman purba itu kan namanya seorang laki-laki itu habis berburu, habis kerja, ya dia butuh main cave-nya ya. Iya. Cuman akhirnya gini, tadi aku teori tadi itu ya, kita inilah ya, dalam kajian akademis mungkin memang ada fenomena itu makanya ada teorinya. Cuman sekarang ini kan berkembang gini Pak, adanya ini Pak, decluttering tuh kayak memilah hal-hal di rumah yang itu nggak kepake. Karena mungkin ada bukan keyakinan yang benar-benar diyakin, tapi kayak lebih ke dengan kita memisahkan barang-barang yang dipakai tuh ada energi negatif yang keluar. Tapi aku juga belum tahu sampai situ, tapi lebih kepada yang aku sepakati adalah akhirnya nggak banyak barang numpuk di rumah karena lemari baju aja. Kayak kalau misalnya merhatiin aku pakai baju ini, kita udah berapa kali kan di episode ini. Artinya kayak baju cuma itu tuh doang yang dipakai loh. Ya, kalau bajuku dikit. Iya kan, itu tuh aja gitu kan. Aku bahkan sebenarnya punya baju yang satu set tuh warna dan warnanya sama semua. Itu dia kan. Ada kayak gitu kan. Nah, termasuk entah baju, terus juga perabotan sampai ke buku-buku yang nggak pakai. Sekarang tuh ya maksudnya di era modern yang sekarang ini, kalau aku nggak salah sih di 5-8 tahun ke belakang ini tadi ada aktivitas decluttering di rumah. Karena apa ya, ada penyakit yang itu ya Pak, orang tuh suka nyimpen barang-barang entah pakai pakai ngapain disimpan. Apa namanya, nanti coba komentar ya, aku lupa namanya saya. Aku lupa apa penyakit. Ada ya. Itu tuh ngumpulin dan lo di orang terdekatku ada yang kayak gitu dan bener-bener aku juga ada. Ada kayak gitu. Itu cuma kalau di kakekku untungnya dia rapi. Almarhum kakekku itu untungnya dia emang orangnya tertata rapi, tapi ternyata itu ada. Jadi dia punya 3 bungkus obat nyamuk bakar King Kong. Masih zaman dulu tuh masih ada waktu. Jadi baru ketahuan dia punya koleksi yang gak jelas itu setelah dia meninggal. Jadi kita bongkar semua rumahnya itu kan untuk diberesin. Itu ternyata ada tuh setumpuk yang rapi, tertata rapi. Itu koleksi-koleksi aneh gitu. Uang koin dari zaman Belanda gitu kan. Terus uang koin dari yang 5 rupiah, 10 rupiah gitu. Itu masih ada semua. Ya termasuk itu yang aneh ada. Bungkus obat nyamuk bakar King Kong. Bungkusnya 3 biji loh, bukan 1, 3 biji. Itu yang pakai nggak kepake itu tadi. Padahal bahkan itu nggak dipakai. Ya gimana dan kenapa yang ada barang itu kan kita nggak tahu ya. Yang tahu kan karena itu tadi ya sebagai simbol untuk itu kenangan. Identitasnya dia ini kan gitu kan ya. Tapi ternyata ada, kalau aku lihat ya dari situ ada apa ya, apa sih maksudnya kontradiksinya tadi dengan aktivitas decluttering tadi itu kan. Kalau rapi oke selesai. Tapi kalau ini kan kebanyakan tuh yang kayak ditaruh-taruh doang ya, numpuk gitu. Iya, ada yang sampai benar-benar berantakan. Aku pernah yang secara nggak sadar akhirnya aku coba memulai aktivitas itu memisahkan ya yang masih dipakai dan nggak dipakai. Aku pernah kalau aku sadar gitu ya, aku ingat-ingat itu kayak setahun. Jadi aku lawan hal ini. Terus kawan berapa lama lagi nih? Setahun kemudiannya let's say. Aku bisa ngumpulin 2 kantong trash bag gede kayak gitu. Barang-barang nggak dipakai. Barang-barang apa tuh kayak gini loh. Mainan anak yang udah rusak. Tapi kayak aku simpen aja gitu kan. Udah patah udah nggak bisa dipakai lah gitu. Tapi aku simpen gitu kan. Pas aku ingat-ingat lagi kayak memory recall, aku bilang, "Wih, ini cara belinya gini nih, ntar dulu." Iya, ada kenangannya gitu kan. Tapi ternyata pas lagi sadar otak kita itu ya sadar kayak ini nggak kepake deh.
kumpul-kumpulan sampai 2 trash bag gede dan kita kan agak dilematisnya kalau kita mempertahankan identitas tapi ternyata jadi sampah loh di rumah gitu kan. Bener-bener kalau menurut aku sih aku lebih memilih membuang sampah ya tapi ya tadi ada hal yang orang-orang kayak tersusun rapi ya itu mungkin beda cerita gitu kali ya. Kalau aku tuh kebanyakan di sampah kertas. Kalau aku ada tuh ada catatan-catatan sebenarnya udah nggak perlu tapi kadang dilihat tuh aduh dulu nggak perlu deh ya gitu kan ya. Mus apa yang lagi kita pelajarin gitu kan jadi kadang biarinlah. Cuma kadang tuh buku yang kayak bindernya itu udah berdebu gitu loh. Berdebu. Sampai akhirnya tak buang sih. Itu bahkan juga dibuang jadi sampah di note MacBook. Oh iya. Catatan-catatan yang ternyata rapat yang nggak terlalu penting lagi tapi aduh nih dulu nyatatnya masih ada sampai sekarang. Cuma ya udah pelan-pelan kayak mulai dihapus-hapusin. Karena ternyata akhirnya kalau udah diingat-ingat ya kita alhamdulillah ingat ya. Maksudnya memori recall kita gitu. ada kan gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibuang buang aja kan gitu buang aja. Aku tuh yang belum bisa dibuang tuh adalah komik yang walaupun udah sobek-sobek. Ya buku komik atau buku tuh kadang udah ada yang karena ya dipinjem-pinjem orang gitu kan ada sobek gitu. Dan akhirnya juga karena udah lama, udah mulai lapuk gitu kan, sampulnya udah mulai sobek itu masih tak simpan. Tapi itu beda cerita sih kalau komik ya. Maksudnya enggak menurutku ya. Maksudnya komik tuh kan komik gitu. Maksudnya kayak selain ada cerita, ada kenangannya belinya, kenangan waktu dulu ngebahas itu bareng teman-teman gitu kan. Iya kan, beda loh ada story. Aku tuh bahkan ada komik dulu tuh, ini dia udah sobek halaman belakangnya udah hilang 2 halaman. Tapi masih tak simpan gara-gara itu dulu susah banget cari di Cilacap. Hampir nggak ada karena kita baru ada Gramedia tuh 2019 loh. Jadi ini kita di Cilacap nih yang dimana toko buku itu kayak kalian di kota besar gitu loh. Gramedia tuh baru masuk sini 2019. Jadi dulu beli buku tuh benar-benar susah. Susah ya. Nah itu itu bukunya itu nggak gampang didapat. Dan itu tuh aku dapat bahkan jadi kan dulu aku masih yang tinggal di perumahan Pertamina yang depan nih. Nah itu tuh waktu itu ada teman kita lah tapi di kelas yang lain di SD. Entah kamu kenal atau enggak namanya Ica kalau salah. Dia cewek tapi dia ngoleksi Dragon Ball. Aku juga ngoleksi. Jadi akhirnya kita kayak ada persaingan tidak terpuji. Gitu ya. Tapi akhirnya kan jadi kayak kepengen minjemin kalau nggak punya itu kan jadi tukeran gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu ada aku punya edisi nomor 36 dia belum beli. Tapi dia akhirnya dapat yang 35-nya. Wow. Nah 35 ini yang susah. Nah dia bisa beli karena dia ke Jakarta. Nah aku nggak bisa gitu kan. Nah akhirnya itu cuma pas dia sebelum dia punya yang 35 itu dia nanya aku punya nggak yang 35 itu kan. Aku nggak punya itu. Kalau 36 ada. Udah aku pinjam dulu. Nah, aku baca yang aku koleksi. Aku minjem koleksinya yang lain. Dia baca yang 36-nya. Besok-besoknya dia bilang dia punya 35. Waduh, waktunya aku yang minjem nih gitu kan. Giliran mau pinjem dia pindah. Jadi rumah. Jadi ya kehilangan teman dia terus kehilangan kesempatan baca itu buku. Akhirnya setelah itu tuh kalau nggak salah di kita kelas 3. Berarti umur 9-an gitu kan. Nah, itu baru buku itu kebeli di saat aku SMA. Ada tiba-tiba dilalah di satu toko buku nih yang di jalan itu tuh yang hijau, toko Bima itu. Iseng-iseng aja nanya, "Pak, ada Dragon Ball nomor ini enggak?" Oh, ada. Ada. Itu dari yang tadinya beli komik tuh dari harga. Jadi kalau yang di kasus yang di nomor 3536 tadi itu yang SD itu harga komik masih di 6.500. Kalau pas pas itu tuh udah 10.000. Lumayan dong. Iya udah lumayan. Sekarang udah 50.000 komik. Iya benar. Ya itulah jadi itu jadinya tak simpen terus karena nih aduh susah dapetinnya gitu. Dan ada kenangannya kenapa sih sampai aku harus pengen buat punya yang ini gitu. Walaupun sekarang dibaca online bisa. Iya kan? Iya. Tapi kan story nilainya itu loh. Dan itu juga jadi identitas tuh kalau aku tuh bener-bener ngoleksi yang namanya komik. Komik ya bener. Wah itu ya? Ya kan identitas lama kita tadi ya nggak sih? Maksudnya nggak tak ternilai. Tak ternilai. Ya gitu kan. Jadi kalau aku ngutip dari Aisyah Dahlan ya dokter Aisyah Dahlan tuh waktu si pria itu nikah gitu kan terus jadi ayah gitu kan identitasnya tuh ya berubah total kan. Jadi kalau dia nggak punya ruang untuk tetap jadi dirinya sendiri dia bahkan bisa kehilangan semangat hidup gitu loh. Makanya punya hobi itu ya sehat gitu ya asal jangan kebablasan ya teman-teman ya. Ya nggak sih. Makanya sebaiknya juga kalau misalnya udah berpasangan ya palingnya suportif lah ya. Minimal tanya ya kan. Jangan apa nih perasaan baru beli kemarin kayak gitu. Sebaiknya jangan. Dan itu yang kadang gini loh
Aku tuh bahkan nggak kepengen orang misalnya ngasih aku tuh baju gitu, celana gitu. Aku mending telanjang tapi aku punya buku. Iya. Dan itu kadang nggak tersampaikan itu loh. Karena hobinya buku, Iya. baca buku, ya kan. Bahkan aku malah pernah dapat buku tuh justru bukan dari orang terdekat, dari murid-murid tuh malah ada yang misalnya tamen-tamen. Iya. Oh iya. Jadi mereka kasih hadiah kan ini hadiah lah buat terima kasih udah diajarin, dikirimin buku 2 biji, lumayan gitu. Iya, bener. Tambah koleksi gitu kan. Bener. Kadang-kadang gini Pak, ini terakhir ya, maksudnya gini. Kalau lagi ada momen apa terus ditanya mau apa bah gitu, maksudnya kayak hadiah apa gitu. Iya, nah itu tuh. Apa ya, kayak nggak punya jawabannya, apa tuh kayak kalau dikasih ya Hot Wheels gitu, kasih aja gitu, aku akan dengan senang hati. Itu malah kita lebih seneng gak sih? Lebih seneng. Tiba-tiba ya kan ini lebih bisa dipakai, kamu butuh ini lah ya misalnya. Itu tadi ya, kita baju kan dikit ya. Yakin ya, bawa banyak bajunya dikit. Apalagi kayak aku tuh bener-bener aku punya kaos ini kan mungkin kelihatannya aku pakai, enggak, ini ada banyak. Daripada aku beli dari Kizaru tuh yang model ini gitu loh. Bener. Atau misalnya kadang dulu tuh kalau di Jakarta kalau Matahari gitu kan, itu kan jelas satu kaos yang sama satu tumpuk gitu kan. Udah yang ukuran sama udah ambil satu mesin gitu. Jadi kelihatannya kayak nggak ganti baju gitu. Iya, tapi itu ini ya mempercepat proses memilihnya itu. Ya, karena aku nggak mau terjebak di mau pakai baju apa gitu. Udah ambil aja yang teratas, selesai, ya kan? Iya kan, itu jadi identitas sendiri juga. Iya, jadi identitas sendiri. Oh, akhirnya aku ingat aku ada yang fisik juga. Kaset PS4. Oke, karena kamu punya PS ya? Ya, itu juga jadi identitas. Karena dulu tuh aku juga ngoleksi kaset-kaset PS gitu kan. Dan ini juga kayak pride-ku loh, nih loh. Kalau misalnya nanti 10 tahun yang akan datang itu kan yang aku punya nih game ini nih. Tapi di aku ya, nggak jadi panjang ya, tapi gini. PS aku akhirnya nggak edik ya, karena ada traumatis di masa kecil. Kenapa tuh? Aku nggak kesampaian punya PS. Oh iya, perasaan lu pas kita jenguk belum Nintendo. Aku punya mainnya Nintendo. Oh, Nintendo Kan. Aku di situ aku main konsol, tapi ya udah pas minta PS karena teman-teman seumuran kita ya pada punya PS, akhirnya kayak mau PS gitu kan. Nggak dikasih. Nggak dikasih, sarkas. Mama aku bilang gini, mau berapa? 10 mama beliin. Tapi dengan nada yang kayak gitu kan. Jadi kok oke enggak. Jadi kayak mau punya PS, ntar dulu. Jadi nggak terlalu edik, tapi lebih suka yang seneng kayak gini akhirnya gitu ya kan. Kalau aku tuh dulu PS itu pertama tuh dapat PS1, jadi nggak pernah punya PS2 gitu. Karena di zamannya kita kan udah punya PS2. Nah, aku tuh baru punya PS1 di saat teman-teman kita yang lain udah main PS2. Oh gitu. Jadi waktu itu kita kelas 5 Don. Kelas 5. Pak Bewok, sorry. Jadi waktu itu study tour kan. Study tour. Aku tuh anak yang nggak pernah ngerasain study tour sama sekali. Nggak ikutan? Iya. Oke, terus. Satu waktu SD itu nggak boleh. Ya selanjutnya ya nggak ada uang. Nah, waktu SD itu trade off-nya adalah dikasih PS untuk ikut kalian pada study tour ke Jakarta kan. Aku nggak ikut waktu itu kan. Dikasihnya PS. PS2 tuh. Iya, enggak PS1. PS1. Jadi agak ketinggalan sebenarnya. Cuma ya emang tadi sama main Nintendo gitu kan. Dan aku emang seneng main game gitu kan. Bener. Nah, baru punya PS4 mah dia usaha sekarang. Iya. Nah, ya itu identitas lama lagi. Aku seneng main PS dulu gitu. Kamu udah sampai beli apa ya? PS-nya sekarang nih. Aku ke galinya gini nih. Apa maksudnya inner childku manggilnya gini. Beberapa bulan yang lalu aku searching Facebook Marketplace PS. Ya kan kayak pengen tahu sih harga PS berapa sih, kayak aku terjangkau sekarang ya kan, udah di fase gini kan, kayak oh sekarang gini ya. Dulu terus mikir kayak beli nggak ya, kalau beli kayak enggak deh, tapi kayak kepanggil gitu loh. Wah, dulu nggak punya PS, nggak kesampean PS sih gitu kan. Cuman kayak Pak Magang beli, aku nggak beli nih, kayak lebih kalau itu kayak kasusku dengan action figure ya. Oh iya, dari dulu emang nggak punya. Iya, bener. Tapi ada kepengenan punya, tapi akhirnya udah kita kontrol gitu. Tapi kalau kayak PS tadi itu identitas lama gitu lah, jadi ya dihidupkan lagi gitu kan, biar kita tetap punya semangat hidup nggak sih. Jadi identitas sih kunci ini, identitas. Nih, entah ya kamu pernah ngerasain ini atau enggak. Kalau aku tuh kadang namanya malam merenung itu ya, setelah kerja gitu kan, jam 12 gitu, kadang kepikiran, anjir nih gue hidup buat apa lagi sih ya? Apalagi sih ya, iya bener. Karena kadang aku mikir gini, kayaknya sekarang aku meninggal pun nggak apa-apa, rumah lunas, nggak ninggalin keluargaku dengan dengan buif gitu ya, doi kalau nggak salah ya, zolim. Bukan dengan lemah gitu. Oh iya, oke. Jadi keluarga nggak ditinggalkan dengan keadaan yang lemah gitu kan. Ya maksudnya tabungan ada, rumah ada gitu kan, kayak kayaknya nggak apa-apa deh saya meninggal sekarang gitu. Karena apalagi lagi capek gitu, karena kerja ujung-ujungnya ya buat ini,
buat itu gitu kan. Hampir iya. jarang buat keperluan diri sendiri Itu gitu. makanya apa yang bisa di ini skin ya tadi ya. Ya, Akhirnya ketemu supaya tetap bisa waras itu ya akhirnya. Skin juga kan nggak sering, aku nunggu yang promo. yang pas ya. Ya karena ada promo Iya apa namanya sih. itu baru digacha. Iya benar. Kalau enggak tuh ya enggak yang benar-benar beli gitu enggak, karena mahal. Aset PS juga aku nunggu yang diskon. Oh ada. Ya kalau diskon atau kalau yang kaset aku nunggu second. Oke. Jadi beli second. Oh gitu. Orang udah selesai pakai itu kan harganya jauh tuh. Nah, kalau yang digital ya aku nunggu diskon. Kebalikan sama ini nih Pak. Ini makin mahal. Lah makin mahal Pak ya kan. Iya. Terus kalau ada seri-seri tertentu kayak apa gitu ya special edition tuh bisa 2 kali lipat. Iya, bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena ini udah priceless kayak gitu. Iya, udah enggak tentu gitu kan. Secondnya pun mahal gitu ya, misalnya gitu. Karena nggak ada versi digitalnya. Nggak ada gitu sih. Kecuali sih nanti katanya PS bakal semuanya itu digital dan yang kaset itu benar-benar eksklusif. Nah itu mungkin nanti bisa jadi mahal. Ya. Oke lah, jadi intinya banyak pria itu tadi menjadikan hobi sebagai cara yaitu tadi lah mempertahankan kita punya identitas nih. Identitas yang dari lama ini kan yang benar-benar membentuk kita loh. Jadi bukan biar keren gitu kan, tapi biar kita tuh ingat siapa sih kita sih gitu aja nggak sih? Kira-kira begitu. Ya, jadi kira-kira itulah tadi ya masalah di mana hobi itu sebenarnya jadi cara kita para bapak-bapak ini menjaga identitas lama kita gitu biar kita tetap punya jati diri gitu loh. Masih punya semangat untuk hidup ya Mas. Menjalankan hidup ya. Iya. Nah sekarang tuh yang pengen bahas tuh gini, kadang hobi itu bukan soal senang ya nggak sih? Hobi itu udah soal buat bertahan. Iya. Jadi kalau kita lihat misalnya bapak-bapak tuh ada kadang yang sepedaan subuh-subuh. Jadi udah berangkat sepedaan gitu kan. Itu tuh jangan langsung kagum itu bahkan bukan olahraga mungkin, hanya sekedar dia tuh lagi terapi dirinya diam-diam gitu loh, biar nggak keganggu, biar nggak ribut gitu. Feelingnya pagi-pagi masih subuh, habis subuhan mungkin yang musim langsung jebret sepedaan gitu kan. Bener. Karena kalau dari riset ya tadi aku baca dari riset dari Men's Health Forum di UK itu kan tahun 2021 itu tuh nunjukin bahwa pria itu cenderung mengekspresikan stres itu melalui aktivitas yang berorientasi aksi. Ada aksinya gitu, bukan curhat gitu loh. Oh enggak ya kan, kita jarang curhat. Oke, gitu. Bapak-bapak tidak bercerita ya. Tidak bercerita. Jadi artinya tuh banyak yang memilih untuk melakukan sesuatu gitu kan, ketimbang bicara tentang sesuatu atau tentang perasaannya gitu loh. Ya, jadi hobi itu sering jadi ruang sunyi lah buat kita menyembuhkan diri gitu loh. Ya kayak aku tuh kalau udah ini kayak aku kan kadang malam, bukan kadang setiap hari malam masih kerja gitu kan sampai jam 12 jam 1 malam ya tuh kadang tuh kan capek gitu kan, aduh kok hidup gini banget ya kerja gitu kan, tapi alhamdulillah capek kerja daripada capek nganggur ya kan. Cuma untuk supaya tetap waras mentalnya ya aku main Mobile Legends tuh di hari itu. Makanya kalau kalian yang jam 2 jam 1 malam online ya emang baru online gitu loh. Ini bener gak nih? Nanti jam 3 baru tidur ya itu buat kita healing gitu loh ya nggak sih? Tapi iya akhirnya gini, di beberapa bulan terakhir nih ya Pak ya, ya ada inilah ya, ada kejadian di kehidupanku gitu kan ya. Akhirnya aku nggak bisa menjalankan hobi tadi, berkebun, merawat ayam tadi aku bilang itu, terus bebersih rumah aja. Kayak maksudnya ngapa-ngapain rumah gitu, aku nggak melakukan aktivitas itu dan persis hampa. Iya, jadi hampa kan. Hampa nggak bisa ngapa-ngapain gitu kayak. Aku berapa bulan ini kayaknya 3 bulan ini ya belum sempat main PS. Belum sempat main PS ya. Iya, gitu, akhirnya ya cuma bisa ya game yang kayak gini kan paling berapa menit lah ya. 20 30 sampai 2 jam lah paling lama main Mobile Legends ya kan. Dan itu kosong jadi kayak nggak ada biasanya kayak gini, ada apa ya, terus akhirnya ada satu momen kesempatan aku bisa beberes rumah, tadi berkebun segala macam kayak wah kembali gitu. Karena gitu loh, buat sebagian bapak-bapak ya yang namanya tadi mungkin bengkel kecil di garasi, kebunnya Pak Bewok itu tuh kan semacam tempat meditasinya kita loh ya kan, main cave-nya kita tadi. Bener. Terus mungkin ngopi sambil ngerakit miniatur, ngopi sambil beres-beresin Hot Wheels gitu kan. Itu satu-satunya momen yang kita tuh bisa diem dulu nggak ditanya gitu, rata-rata ya nggak sih, nggak ditanya nih udah transfer ini belum gitu. Sama kejadian kemarin pas aku lagi, jadi aku terakhir beli Hot Wheels double cabin ini Pak, aku di Jakarta 2016 2017 sebelum kesini 2017 lah.
Itu akhirnya 18 nikah ya kan, dan seterusnya, jadi stop tuh belanja Hot Wheels-nya. Ya kan, jadinya gini, 2 minggu lalu aku dapat double kabin lagi, aku bener-bener ngeliatin wah gitu. Oh, itu yang terbaru? Enggak, ada yang aku nggak sempet ambil di rumah ya kan, tadi aku bilang. Terus aku bayangin, wah ini nih, wah terakhir beli kapan ya, kayak gitu. Terus kayak wah apa nih gitu. Jadi ada freeze moment yang aku bener-bener tadi kembali lagi deh, sparksnya tuh gitu loh. Sparknya betul. Iya kan, sparksnya kalau dari aku kan langsung nggak mikir harganya berapa, aku bawa ya terus gitu. Karena pas itu lagi sama anakku minta jajan juga, itu dapetnya di Alfamart. Harta karun tuh tiba-tiba ada. Jadi setiap aku ke Alfamart kemana, aku lihat Hot Wheels, ada nggak double kabin? Oh nggak ada. Ngeliat double kabin ada apa enggak 7 tahun Pak di Alfamart ya kan. Untung nggak berusaha nyari online. Aku nggak berusaha nyari karena tadi aku bilang kayak apa ya, life changing lah ya. Ya udah mulai menekan lah. Iya kan. Tadi kan yang kontrol, tapi pas ketemu sekalinya ketemu kayak wah, iya. Masuk ini kayak ini nih aku kebayang ini. Aku tuh dulu juga sempat punya mobil-mobilan waktu kecil cukup banyak, tapi belum Hot Wheels ya. Siap. Yang inilah ya aja lagi. Itu nih kamu kan karena mungkin takut diganggu anak ya. Iya. Tapi ini barang berharga, kayak aku nggak mau komik-komik dan buku-buku. Nah, sama kan? Di mana anak kecil soalnya gitu kan. Apalagi Gundam lagi kan. Nah ini kayak gini nih, mungkin masih tersembunyikan ya. Coba ya, misalnya benar-benar dibuka, dibikin miniatur kotanya. Anjir, susah bayangin nih. Jangan dulu. Soalnya sekarang kan bagian kayak gitu tuh udah gampang didapat tuh. Oh iya. Ya kan ya kalau dulu kita harus ke kota besar dari Cilacap. Oh iya, kalau sekarang udah ada sih. Apa namanya? Diorama. Iya, diorama si Hot Wheels itu kan dioramanya loh. Dan bahkan nggak harus yang original dari Hot Wheels. Oh iya, ininya apa namanya? Ya rakitan lokalnya lah gitu kan. Rakitan yang mungkin KW atau merek lain kan. Iya, betul. Itu kalau itu benar dibeli, dipajangnya sesuai, ini misalnya mobil double kabin tuh kan, taruh di pom bensin yang modelnya Amerika jadul gitu, ya kan, taruh di sebelah miniatur peternakan. Tapi jangan deh. Tapi itu bisa jadi bisnis loh. Iya sih, tuh jangan yang double kabin. Bisa di foto-foto, ada jadi foto estetik. Ada mobil yang lain. Bisa jadi tempat nongkrong, warung kopi gitu kan, dengan konsep liatin Hot Wheels. Ada juga. Tapi pokoknya jangan double kabin ya. Karena gini, akhirnya gini, apa kalau teman-teman bapak-bapak nih ya, kalau ngomongin Hot Wheels ya Pak, itu ada mazhab. Ada mazhabnya tuh di dalam blister. Ini kan blister ya? Dalam blister atau dia loose, artinya nggak di dalam blister. Akhirnya bukan aku juga jadi investasi, enggak, cuman yang dalam blister bisa jadi lebih mahal nanti di 10 tahun kemudian kan kayak gitu. Tapi juga di usia aku kan nggak yang mainan mobil ngomong gitu kan ya, maksudnya kayak bener-bener cuma ngeliat wah ini, terus berimajinasi what if kalau aku punya mobil yang kayak gini gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang harus dibuka gitu. Ekonomisnya ya. Kayak gitu kan. Jadi bukannya ada tendensi ke sana, tapi kayak ntar dulu deh. Nah, tapi lebih kayak ini nggak dibuka gitu ya kan. Itu kayak kalaupun nanti mungkin jadi sebuah peluang bisnis segala macam, ya ada mobil yang lain kok. Misalnya ada model yang lain kok. Pokoknya yang ini apa ya? Buat koleksiku lah, buat identitasku lah. Buat identitasku lah. Ini double kabin nih, Doni nih gitu ya. Itulah. Tapi kalau aku nggak pernah kepikiran pengen pengen dijual lagi apapun itu. Apapun itu ya. Iya, karena kan itu tadi identitas kan. Iya. Ini identitas kita loh. Soalnya emang aku pernah ada yang nawar koleksi Doraemon itu 1-5 ada yang mau nawar sampai aduh sorry to say gitu, maaf banget gitu kan. Karena itu emang waktu itu 1-45 tuh edisi yang bener-bener edisi yang nggak terlalu yang lama sih. Kalau yang lama banget kan komik tuh masih yang dia itu yang nggak berwarna sampulnya, tapi dikasih sampul warna. Itu yang komik lama banget tuh, yang harganya masih 3.000-an. Nah, akhirnya kan naik ke yang harga 5.000 sampai 7.000 tuh dia udah nggak pakai sampul luar, dia udah full berwarna tuh. Nah, aku punya yang itu. Nah, itu 1-45 itu komplit. Itu waktu itu mau ditawar orang. Tapi sorry gitu, nggak bisa gitu. Berapa juta? Gitu kan. Itu di tahun 2012 itu ditawar 10 juta. 2012 lumayan. Apalagi sekarang ya mungkin ya kalau butuhnya duit aja karena masih kuliah itu kan, cuma enggak ada daripada ntar aku nyesel. Iya sih. Daripada sedih. Tapi sama
jadi kalau itu kan di usia fase kita ya 3 bulan kayak gini akhirnya ya buku lah tadi case-nya. Di generasi atas kita Gen X gitu ya. Almarhum mertua punya Vespa. Oh ya. Punya Vespa. Aku nggak main Vespa, tapi akhirnya aku tahu ada Vespa itu dan ternyata harga sekarang luar biasa. Oh iya, gitu. luar biasa. Vespa klasik ya. Iya. Jenisnya PTS. Dan aku kaget pas aku tanya ke teman-teman itu kondisi rusak nih, Pak. Saat ini nih kondisi rusak, pokoknya nggak layak jalan lah. Yeah. Aku tanya, Mas, ada kayak gini-gini nih, emang berapa sih Mas? Aku kayak gitu kan sama temen yang emang main Vespa. Ya kalau emang mau dilepas, monggo Mas, itu bisa 30 juta. Aku makan, 30 juta? Itu kan kayak, wow. Terus aku tanya, akhirnya aku breakdown tuh, kenapa mahal apa segala macam, karena ternyata jenis ini memang langka. Oh iya, langka itu kan. Jadi kalau rare ya, kalau rare apapun itu punya nilai story bisa mahal kan. Cuman aku pikir wah gitu kan ya. Tapi itu akhirnya belum dijual sih. Si Vespa ini. Kalau anu tuh dulu ini teman. Ada juga. Ya nantilah namanya disebut gitu kan. Dia waktu itu belain dari Cilacap ke Purbalingga. Beli Vespa Super 70. Itu 750.000. 250 tahun berapa tuh? 2014 masih ya oke. Enggak, kalau Vespa tahun 70 kan. Iya, maksudnya dia belinya di kejadian itu tahun itu gitu, 2015 itu kan. Terus. Nah, itu tuh beliin harga 750.000. Sampai di sini itu dibenerin barang berdua aja sama aku. Oke. Oh iya. Ya, jadi kita chatin lagi, kita dukul anunya, terus nyari aksesorisnya yang pas lah ya. gitu kan. Dijual lagi laku 8 juta. 8 juta pun lumayan, berkali-kali lipatnya. Iya, 10 kali lipatnya ya. Wah, lumayan. 750 jalan nggak tuh? Jalan, udah dipakai putar-putar sini. Ya udah dipakai dulu 6 bulan dinikmati sendiri gitu kan. Tapi Vespa inilah ya. Vespa juga spesifik lah ya di satu niche yang suka Vespa ya. Karena akhirnya betul. Aku pakai motor listrik yang modelnya Vespa juga lebih ke FOMO aja sih, kayak lucu ya model Vespa, tapi kayak apa ya? Nggak, ya udah motor gitu loh pada umumnya model gitu. Skuter aja gitu. Iya, model skuter aja. Cuman kayak terlalu yang gimana-gimana. Cuma ada orang yang bener-bener ini edik banget sama model Vespa gitu kan ya. Kayaknya sih ya. Aku sih nggak terlalu ngikutin kendaraan ya. Iya sih. Karena aku tuh kalau kendaraan tuh cuma ngerti ngoprek-ngoprek dikit aja, nggak sampai yang bener-bener hobi banget gitu. Tapi ikut merasakan kayak misalnya kita kayak gini deh. Mobil sekarang itu kan umum misalnya Brio gitu. Nah, ini mobil Brio terbaru, di mana aku waktu itu mobilku nyupir, aku waktu sempat beli Civic lagi. Sorry, City, itu? Bukan atasnya Civic. Accord, aku lupa. Ya, Accord. Nah, Accord tapi tahun 90. Oke. Tetap beda. Oh gitu. Tetap beda. Iya dong. Tetap enak yang ini. Gitu. Apalagi ya tadi yang punya temen yang punya Vespa ini, dia punya Mercy kan. Wah, lain. Oke. Walaupun aku nggak terlalu penikmat kendaraan ya, tapi misalnya pas kita bawa mobil zaman sekarang, apalagi yang mobil SCGC gitu kan, dibanding sama mobil mewah zaman dulu, tetap aja yang itu lebih enak. Iya kan, lahir untuk jadi mewah kan. Iya, emang dia lahir untuk jadi mewah. Itu juga bagian dari hobi tuh kan ya. Iya, ya untungnya sih hobiku nggak sama hal itu. Ya. Soalnya ada dengerin cerita teman yang tadi punya Mercy gitu, aduh ngecat sekian, aduh ganti aki sekian. Karena kalau udah main mobil otomotif nggak murah. Iya, apalagi mobil Eropa kan. Ini ada hubungannya nih Pak sama double kabin ini Pak ya. Di kantor pakainya double kabin ya, karena memang kebutuhannya double kabin. Dan aku coba pakai dan ya akhirnya kita pakai lah gitu kan ya. Terus di satu kondisi mobilnya rusak nih, kita ini ada kendala lah. Akhirnya dipakai ya, namanya dipakai kan sama orang banyak gitu. Terus masuk bengkel tuh beberapa bulan yang lalu. Double kabin mostly diesel dan ada turbonya. Turbonya kotor kayak gitu aja, dibongkar, dibersihin segala macam, itu habisnya bisa 5 juta. Iya. Maksudnya oke lah 5 juta ya, cuma maksudnya mainannya mahal gitu loh kalau. Iya, mainannya mahal. Udah otomatis mobilnya gitu sekarang. Mobilnya gitu. Ya tapi ya itu maksudnya kadang tuh hobi itu bukan soal hasil. Bukan soal hasil, kan prosesnya. Tapi soal kita tuh bisa bernapas bentar gitu loh. Rutinitas yang rutinitas yang menerpa kita terus gitu loh, ya kan? Apa ya, menahan kita untuk jadi menyiksa kita, itu membuli kita gitu loh. Ya kalau kutipannya dari Dr. Aisyah Dahlan ya. Jadi pria itu kalau stres itu nggak langsung curhat. Dia kebanyakan ngilang. Ya kan? Tapi bukan berarti dia tuh lari gitu loh. Itu emang cara kerja otaknya buat nenangin diri gitu kan. Jadi kadang
misalnya kita nih para suami gitu kan, kalau lagi bengong di garasi, ngelapin motor tengah malam gitu kan, atau ngelapin helm, otak-atik Hot Wheels tengah malam sebelum tidur, bahkan dalam rangka biarin aja itu proses healingnya kita. Jangan disuruh tidur ya. Ada yang main game sebentar, itu udah biarin aja sih. Bener. Iya, karena apa namanya, kalau ditahan itu malah jadi bias ya sih kitanya, laki-laki ini ya malah stres sih. Stres ya kan. Ya kadang tuh emang bukan soal apa ya, bukan soal seneng aja tadi gitu, proses soal bertahan hidup. Ya kan? Dan aku ingat ini cerita lagi nih ya, ini kalau ngomongin batu akik aja, ada aktivitas gosok. Oh ya, mirip lah kayak mobil dilap itu ini digosok sampai melingnya segitunya mencling gitu. Iya kayak gitu, dan aku pernah ngalamin gosok batu ya kan. Sampai meling, aku pikir apa sih yang di itu, tapi memang bener kayak ada yang kurang gosok. Kalau itu dulu nih kan waktu itu sempat kita rame di 2014 itu ya, 2015 yang aktif ini kan, ini sampai tuker-tukeran foto di Facebook. Iya yang itu kan. Tapi kalau itu kan tuh bapakku, bukan akunya. Aku sih cuma ikut-ikut pakai aja, ada yang bagus saya pakai bentar, tapi tak balikin lagi gitu kan. Nah, waktu itu tuh bapakku kan lagi hobi-hobinya itu gitu, hobi-hobinya batu akik ini. Nah, dia tuh nggak punya mesin itunya. Oh, yang buat ini batunya. Iya, karena jadi bapakku itu dikirimin dari teman, dari saudaranya dari Sumatera tuh. Dari Sumatera tuh bagus-bagus. Dikirimin tuh batu kotak. Batu belum jadinya. Masih raw lah ya. Iya, masih raw. Makanya jadi sama bapakku tuh dia main ke tempat temannya yang dia punya mesin grindernya itu. Jadi sama dia anuin, happy lah jadinya kan. Jadi tapi harus kesana. Nah, waktu itu bapak ibuku tuh dia pengen ngasih kejutan. Beliin mesin diam-diam. Jadi dia kan, Bang ada bisa tambahin duit segini nggak mau beli ini? Oke gitu kan. Akhirnya dibeliin lah. Tapi nggak ngomong beliin. Jadi ibuku itu bilang itu pinjem temennya yang itu. Ada temannya enggak, dia ada teman satu lagi, punya bapakku juga, yang ternyata dia punya terus dipinjemin. Jadi dia nih yang bawa, ini taruh sini dulu aja lah gitu kan. Katanya gitu. Nah, besok itu dia seneng loh katanya, waktu itu aku udah di Cikarang soalnya nggak ngelihat prosesnya, cuma diceritain sama adekku juga kan. Jadi yang udah beberapa hari itu dia seneng mulai batu-batu kotak itu dijadiin beberapa cincin gitu kan. Akhirnya tuh sampailah di hari ulang tahunnya itu si mesin grindernya itu diumpetin. Pas dia berangkat kerja diumpetin sama ibuku. Terus pas pulang, mesinnya mana? Udah diambil ya sama situ ya? Oh iya, tadi dia diambil, dia datang barusan pulang gitu, ngambil sebentar doang. Itu dia ya mau gimana? Tapi ya dia lesu gitu kan. Akhirnya tiba-tiba dia keluarin surprise, nangis karena beneran ya ada itu ya. Senang banget kado dari ibuku gitu. Bener. Sama ini. Nah gitu loh, support aja sih. Support aja. Papaku kan, kalau tadi aku cerita mertua ya, kalau ini bapak kandung itu ini papa tuh lebih ngebengkel karena memang kelihatan sih. Iya, kita tahu ya, ngebengkel. Tangannya kelihatan ya bapakmu. Jadi apa namanya, papaku tuh habis sholat subuh segala macam aktivitasnya di bengkel. Setiap aku mampir ke rumah ada yang dikerjain, kayak ngegerinda besi apa, aku tanya bikin apa Pak? Tempat minum itu loh, gelas kayak gini, cup kayak gini buat di musola, ada ya kayak hari itu. Terus besok lagi datang lagi bersih-bersih lagi. Ngapain Pak? Iya nih kursi rusak, di kursi bakso gitu. Nggak dibuang tapi diperbaiki, ditampil segala macam gitu. Ngapain lagi Pak? Gitu. Nah, satu kondisi kemarin papa sakit kan. Aku pernah nggak syuting, terus ini kan papa sakit. Operasi segala macam kan bed rest tuh ya. Akhirnya pemulihan ini sampai sekarang masih pemulihan, nggak sebebas dulu, jadi kayak murung gitu loh, ya kan, nggak ada aktivitas yang papa lakukan, nggak ada hobinya, hobinya kan ngegerinda kayak apa segala macam, ini nggak ada gitu, kayak lesu gitu, kayak bener-bener kayaknya bukan pas-pasan gitu gitu kan, tapi bener artinya laki-laki gitu ya, udah tahu hobinya dia akan mendalami di situ dan benar-benar serius gitu, bukan hasilnya, prosesnya, bukan hanya prosesnya, proses yang kayak iyalah, aku pun main Mobile Legends itu sekarang aku udah 3 seasonnya lagi nantang diri lagi. Yang tadi aku sempat sounding kita di WhatsApp gitu kan, aku tuh bener-bener yang main solo untuk sampai immortal. Walaupun di 3 season ini belum tercapai tuh. Cuma ya itu buat kedalamin, buat proses pencapaian diri sendiri, buat kepuasan aja gitu loh. Segitu seringnya udah melakukan aktivitas, tapi ada aja ya yang ada ya tantangan barunya gitu. Dan masalah kayak pertukangan gitu, aku pun merasakan lagi ada kesenangan, cuma untuk sekarang karena belum aktif lagi di rumah, karena aku kemana-mana ya, di toko di mana gitu kan.
itu kan waktu aku bikin pagar, itu kan ngerjain. berdua ngerjain sendiri. Dan itu emang ada, aku paham sih senang itu. Iya. Grinder tuh enak gitu ya, loh. kayak gitu ya. Motong-motong, ngukur-ngukur, Paku tambang, panas-panasan gitu. Aku bener pagar itu bikin sendiri. Jadi aku pakai lisplang kan, ya lisplang dipotong tuh pakai grinder. Iya, itu dipasangnya. Terus besi jaringan itu potong sendiri. Cuma sih yang aku belum bisa tuh kayak ngerancangnya, yang ngerancangin teman. Bukan dia ngerancangin hitungannya segini-segini ya. Potong ini sudut ini kayak gini, ini. Jadi aku benar-benar baru belajar karena aku nggak pernah ngerti pertukangan dulu. Aku lebih ngerti masak. Malah. Ya karena dulu di rumah bapakku tuh pintar gitu, tapi nggak yang ngajarin itu gitu loh. Yang keras untuk ngajarin sesuatu tuh ibuku. Dia kayak diajarin nyuci, dia nyuci piring, masak. Dia lebih terampil di kerjaan rumah. Kalau kerjaan pertukangan gitu aku baru belajar dari teman. Bahkan itu dia yang ngajak, udah mending bikin sendiri aja nih, lu gua ajarin gitu. Bener tuh, ya asik juga itu. Tapi itu akhirnya aku sampai akhirnya teman-teman yang ke rumah bilang, oh udah ganti hobinya, jadi ada grinder, ada grinder. Iya, dan tuh udah mulai harus punya sih kalau akhirnya mereka punya. Tangan tuh harus punya. Karena akhirnya waktu itu ada istriku tuh minta di kamar mandi dikasih rak. Karena aku udah bermodal itu tadi, aku cuma beli ke DIY itu beli sikunya. Nah, sisanya dari mana? Aku ambil lisplang yang sisa. Lisplang sisa, grinder lagi, halusin, dicat lagi sendiri, tambah sisa-sisa baut yang ada tuh sama apa tuh namanya ripet, ripet itu, ya itu jadi dan pasang sendiri. Wah itu puas. Seneng ya, puas. Hasilnya tadi itu, bukan cuma hasilnya, prosesnya yang dibuat kita seneng. Iya kan? Bikin apa healingnya itu ya? Healingnya tuh di situ. Jadi ya gitulah ya, kadang hobinya nih. Ya ini mungkin tolong dimengerti itu kan, kadang mungkin hobi itu bukan soal seneng gitu kan, tapi soal kita bertahan hidup tuh dengan cara melakukan itu gitu loh. Mengembalikan kita ke jati diri kita tadi gitu kan, apa yang jadi hobi kita itu kan. Karena ya supaya kita nggak hilang di tengah semua peran yang harus dijalankan, peran seorang ayah, seorang pekerja. Ya nggak sih? Tapi ada hobi, ini dari tadi kita bahas sampai season apa? Yang sejauh ini insya Allah hobi yang positif ya Pak ya. Walaupun ada segmen bapak-bapak lainnya yang hobinya negatif. Ada yang hobinya udah negatif. Cuma ya belasan juga. Kalau mau dilarang yang itu, jangan yang dilarang itu. Jangan yang tadi kita bahas nih, misalnya itu jangan lah. Hobi apa sampai mengabaikan kebutuhan rumah tangga itu baru. Itu baru yang gitu ya. Di larang tuh yang kayak gitu. Kalau misalnya bagi para ibu-ibu juga punya hobi pengen didukung ya nggak apa-apa. Ngomong aja. Jadi dua-duanya terpenuhi gitu loh. Jangan malah berantem ya sih. Seru banget. Tadi kasusnya ibuku tadi kan. Iya. Malah diem ngasih kado barang yang jadi hobi. Supportnya di situ lagi ya. Aku juga pernah di support. Apa nih, tentang apa nih? Waktu God of War Ragnarok. PS itu kan kemarin baru keluar tuh 2025 kan. Itu aku sounding, ini ngeliat trailernya bagus nih, bla 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 gitu kan. Aku sampai akhirnya ikut di channel temanku tuh lagi ngebahas trailernya. Bikin obrolan kayak gini tapi ngebahas trailer kan, ini nanti bakal gini gitu kan. Ya akhirnya 2025 tuh baru keluar kan. Dan dia apa 2024 ya pokoknya. Aku tuh selalu sounding aku bakal nunggu ini secondnya. Nunggu aja secondnya kapan ya, entah 2026, entah bukan 2025, 2024. Sorry ya, 2024 bener. Ya aku tuh bahas pas pandemi lah sama temen tuh. Iya. Bahas trailernya akhirnya tuh ya itu tadi karena ya aku lupa lah 2024 atau 2025 itu kan. Pokoknya itu tuh aku bener-bener nunggu secondnya aja. Nunggu ada yang udah jual second. Karena aku tuh waktu itu pengen kalau God of War series tuh aku bentuknya kaset, gak pengen punya digital. Ya karena kayak buat gini nih. Iya, biar pajaknya ada God of War gitu kan. Aku udah ada yang Ragnarok. Sebelumnya Ragnarok tuh kan yang apa namanya itu yang Nordic. Awalnya Ragnarok tuh kan model Nordic tuh yang itu yang sebelumnya Ragnarok abis Ragnarok lagi God of War yang setelah mitologi Yunani gitu. Ya tuh. Dilalah pulang tahun pagi-pagi bangun, istriku udah berangkat, ya biasa kan yang berangkat kantoran kan istri aku kan work from home gitu kan. Pagi-pagi ngelihat di meja kerja, apa nih kok Ragnarok punya siapa baru itu happy banget. Tapi nggak ada omongan apa-apa. Nggak ya, kejutan gitu. Maksudnya surprise yang benar surprise itu bentuk dukungannya kayak gitu tuh seru. Ya kalau gitu kan seru loh gitu loh. Yakin nih kalau misalnya para ibu-ibu kayak begitu gitu kan nggak usah sampai ngebeliin deh. Dukung aja, mana ibu juga didukung. Dukung nih, bener. Kehidupan bahagia deh, bahagia gitu loh. Tapi saling lah, masa kan kita kan juga punya harga diri ya, masa kita didukung kita nggak. Iya dong, itu lah. Ya mungkin ada yang enggak, tapi ya
semoga para yang lain juga ya bapak-bapaknya juga bisa saling gitu loh. Saling support ya. Wah seru banget nih. Ya pokoknya gitu lah itu tuh supaya kita tuh nggak hilang di tengah semua peran yang harus dijalankan tadi ya nggak sih? Bener. Jadi ya pokoknya itulah masalah hobi gitu kan, dimana hobi itu sebenarnya untuk menjaga jati diri kita, supaya masih tetap bisa bertarung melawan dunia ini itu kan. Jadi kayak kita akan hadapi seluruh dunia ini tapi beli Hot Wheels dulu, main Mobile Legends dulu, main PS dulu. Kan gua hadir apa kayak ngobengkel dulu nyiram tanaman dulu. Iya. Bentar dulu nih. Ya jadi kira-kira seperti itu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ada topik yang misalnya mau di request dan pengen kita bicarain ya curhat-curhat aja di komentar. Dan kalau ada yang relate nih masalah hobi-hobi ini, ayo curhat di komentar, kita diskusi di sana. Ya cuma curhat ya, ini relate sebarkan nih. Ya jangan sampai berhenti di sini biar banyak bapak-bapak yang terdukung masalah hobi. Jangan nih ada bapak-bapak di sana yang tadi wah merasa nggak didukung nih kan. Iya. Suruh dengerin ini nih. Jadi gitu lah pokoknya terus bertumbuh bersama kami bapak-bapak live ya, karena obrolan bukan basa-basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.